Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Harley dan nggak ada siapa-siapa. Saya sendirian saja di sini. Nggak masalah karena ya Ginan itu kan sibuk ya. Ginan itu adalah ya banyak lah, banyak pekerjaannya dia di sini juga nggak bener. Nggak ada yang bercanda-bercanda. Jadi sebenarnya memang kemarin-kemarin kan kita ngobrol sama komunitas, ngobrol-ngobrol sama beberapa narasumber, sama wasit, ada Pak Bambang waktu itu. Ya banyak lah kita ngobrol, tapi kali ini eh, kita bakal coba hal yang berbeda. Kita bakal ngomongin tema anak 90-an nih. Anak 90-an tuh identik sama game. Kalau saya pribadi ini anak-anak 90-an karena dulu kalau main PS nih, PS-nya pasti Winning Eleven, pasti game bola. Jadi dari zaman SMP, SMA tuh nongkrongnya kita anak 90-an yang cowok rata-rata di warnet nih sama teman-teman SMP pulang sekolah gitu. Bahkan ada yang bela-belain bolos sekolah cuman buat main game keren, karena rata-rata kita nggak punya PS di rumah atau main ke rumah temen pun kan temennya lagi sekolah, jadi cabut sekolah kita keren PS nih. Nah, kita bakalan apa ya? Kita bakal ngomongin tim-tim pemain-pemain yang di era 90-an itu memang jadi salah satu pemain yang banyak disorot dunia sebelum eranya dua monster nih, Messi sama Ronaldo. Ini ada dulu nih orang-orang sebelumnya yang menurut saya sih bukan, kalau ngomongin masalah kualitas, bahkan ya kalau Messi sih memang udah top kelasnya Messi sih sebenarnya kalau dibandingkan pemain-pemain yang lama. Tapi dari segi leadership, dari segi visi bermain, apalagi dari segi skill, ini banyak yang setara atau bahkan melebihi dua orang itu, Messi sama Ronaldo. Nah, nggak salah satunya sih, beberapa manusia zaman dulu kelahiran kelahiran buat kelahiran kami tahun 90-an mungkin punya hero-nya bukan Messi ataupun Ronaldo, karena Messi ataupun Ronaldo baru keluar di era 2000-an. Nah, salah satu pahlawan anak tahun 90-an sepanjang masa tuh ada di belakang saya nih. Woi, set baru keren ya. Ronaldinho nih. Ini kayaknya red card FIFA nih begini nih. Ronaldo ini pemenang berapa kali Ballon d'Or ya? Ballon d'Or, pemain asal Brazil, Ronaldo Gaucho. Kita bisa sebut Ronaldinho Gaucho. Dia sempat main di Flamengo dulunya, asal Brazil. Flamengo ini salah satu klub penghasil pemain-pemain top Eropa di dunia nih. Flamengo salah satunya ada Ronaldinho. Robinho juga kalau nggak salah pernah main di Flamengo juga, kecuali Neymar tuh didikannya Santos. Antara dua klub itulah, Santos sama Flamengo, penghasil penyuplai pemain-pemain kelas dunia. Nah, salah satunya ada Ronaldinho di era itu sebenarnya secara bermain full teknik tinggi, dengan gaya sambanya dia bisa apa ya, bisa lari dari belakang soloran sendiri ke depan tuh gak jadi masalah gitu. Dia ngelewatin beberapa pemain. Nah, mungkin Ronaldinho sendiri sama Messi ini punya kedekatan tersendiri nih. Waktu kemarin Ronaldo terkena kasus penggelapan pajak kalau nggak salah, itu yang menjamin Ronaldinho untuk keluar, supaya bisa keluar itu adalah Messi. Jadi kedekatan antara dua orang ini mungkin bisa lebih besar daripada Messi dengan orang lain di selain Suarez dan Neymar ya pastinya. Tapi Ronaldinho dari masa keemasannya di Barcelona itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan polemik. Dibilang polemik enggak juga, tapi banyak sensasi lah. Banyak sensasi yang dibikin Ronaldinho karena ya superstar kan, nggak
nggak apa ya, nggak butuh nggak butuh effort lebih untuk Ronaldinho mendapatkan Ballon d'Or dan jadi sorotan dunia. Salah satu yang gol yang paling memorable tuh waktu Ronaldinho ngasih umpan melayang dari bawah ke atas, itu ngasihnya ke siapa ya? Ke Villa kalau nggak salah, waktu di Barcelona. Jadi tekniknya Ronaldinho ini hampir mirip-mirip sama Messi dan Iniesta lah digabungin. Dia punya visi bermain, punya teknik yang luar biasa, tapi tidak selfish juga. Ronaldinho ini juga spesialisasi free kick. Free kicknya Ronaldinho ini luar biasa waktu dia bermain untuk Brazil melawan Jerman kalau nggak salah. Dia free kick dari jauh tuh yang orang Oliver Kahn kalau nggak salah kipernya, yang dia pikir mau ngasih umpan, nggak taunya direct free kick langsung ke gawang, dan itu salah satu gol yang masuk kategori Puskás Award dan kalau nggak salah menang sih. Untuk Ronaldinho, pemain sekelas Ronaldinho, untuk kita anak tahun 90-an di PS, jadi banyak, jadi gue jelasin dulu nih. Anak-anak tahun 90-an itu mulai suka bola rata-rata kebanyakan mulainya dari PS. Nah, dulu tuh Barcelona, MU ya walaupun sudah dipandang bagus ya, tapi rata-rata zaman dulu tuh mainnya malah tim-tim Italia, AC Milan, Inter Milan dengan Adriano, Recoba, terus ada Christian Vieri gitu. Inter Milan zaman dulu tuh paling berebut lah kalau mau main PS nih, di rental sama teman-teman ya berebut aja, paling siapa nih, gue mau pakai Inter lah, kalau pakai yang lain gak masalah, yang penting saya pakai Inter gitu. Salah satunya Ronaldinho. Selanjutnya ada pemain kedua, Ricky Kakak. Ricky Kakak salah satu playmaker flamboyan sebelum eranya Ballon d'Or didominasi oleh dua pemain Messi dan Ronaldo. Orang terakhir yang mendapatkan Ballon d'Or adalah Ricardo Kakak. Dia menang Ballon d'Or tahun 2008 kalau nggak salah, tahun 2008. Selepas itu ya nggak ada lagi yang bisa. Ya 2008 tuh dua orang itu udah mulai naik-naiknya tuh. Sebenarnya Ricardo Kakak ini mulai bersinar di AC Milan. Cukup disayangkan juga karena dia harus pindah ke Real Madrid di masa AC Milan lagi jaya-jayanya tuh, lagi era Nesta, Maldini, ada Gattuso, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, ada Kakak juga. Jadi AC Milan tuh udah jadi kiblatnya sepak bola waktu itu. Sempat ya udah beberapa kali masuk final Liga Champions. Waktu AC Milan sama Liverpool yang Istanbul tuh yang menang siapa sih? AC Milan ya? Milan tuh yang dapat comeback tuh. Sempat kalah juga kan di comeback, akhirnya Milan bisa juara tahun 2000 apa ya? 2008 apa? Ya pokoknya masa-masa Ricardo Kakak dapat trofi Ballon d'Or lah itu. Istanbul. Kejadian paling memorable banget. Tapi setelah perpindahannya dari AC Milan ke Real Madrid, Kakak tetap seorang Kakak lah, walaupun performanya tidak begitu istimewa. Dengan nggak tahu ya ini nomor punggung ngaruh apa enggak, asalnya kan di AC Milan dia pakai nomor punggung 22 nih. Nah setelah pindah ke Real Madrid dia pakai 8, performanya makin turun tuh, walaupun waktu itu Real Madrid didapuk sebagai Los Galacticos dengan adanya Zidane, Beckham, Luis Figo, Raul Gonzalez, ada. Nah dia beli juga Kakak tuh. Jadi sebenarnya orang paling beruntung nih Kakak nih, bisa main di dua klub berbeda saat masa kejayaannya, walaupun performanya di AC Milan jauh lebih mentereng daripada di Real Madrid itu sendiri. Karena mungkin Real Madrid itu saat membangun Los Galacticos ini, ngambil pemain yang sudah jadi di sini, ngambil pemain yang udah jadi di sini, diambil-ambilin tuh, baru abis itu
dikumpulin di satu tim Real Madrid karena tidak boleh ada dua alfa atau beberapa alfa dalam satu tim. Jadi nama Zidane sudah mulai redup Zidane. Kakak udah mulai redup. Akhirnya sekarang pensiun gitu ya. Nah, dan selanjutnya walaupun ini bukan ya memang pada masanya cuma tidak begitu mentereng, tapi Fabio Cannavaro salah satu pemain yang wajib diperhitungkan. Cannavaro ini kebangsaan Italia, dia adalah back Real Madrid yang timnya Marco Materazzi yang disundul sama Zidane waktu final Piala Dunia. Tidak, skillnya nggak terlalu bagus sebenarnya, tidak terlalu tinggi, nggak kayak kalau zaman dulu tuh back Japstam beyond sih, udah jauh dan momennya jauh ke belakang. Nggak kayak siapa ya back zaman dulu, siapa sih? Marco Rosselli itu memang nggak begitu mentereng nih pemainnya si Cannavaro, cuman jiwa kepemimpinannya memang bisa dibilang paling baik. Dia mimpin Real Madrid bawa beberapa kali juara Liga, dia mimpin Real Madrid bawa beberapa kali juara Liga Champions, dan juga bahkan Italia sempat juara ketika dia masih bisa bermain. Nah, untuk seorang center back dengan rating 97 ini jarang banget ada gitu. Bahkan Sergio Ramos pun nggak sampai segitu. Sekarang pun Van Dijk yang digadang-gadang sebagai pemain belakang terbaik di dunia, ratingnya cuma 95 apa 96 gitu kalau dari FIFA-nya. Jadi bisa dibilang yang tingginya itu Cannavaro adalah di jiwa kepemimpinannya. Nah, yang paling yang paling berbekas untuk anak 90-an itu ya memang timnya Inter Milan, tapi ada satu pemain yang body balance 99. Ini kalau kita ngomongin ini ya persentase ranking yang dikasih sama FIFA ya. Kalau di Winning Eleven itu ada Adriano dengan body balance 99 tuh. Adriano di depan, Roberto Carlos tuh yang asalnya sayap kiri tuh kita pindahin jadi striker. Jadi Adriano, Roberto Carlos tuh badak dua-duanya. Kalau udah di depan gawang nggak bisa disenggol. Ada Ronaldo, jadi Adriano, Ronaldo botak tuh, sama yaitu Roberto Carlos. Pokoknya kalau pakai main PS di situ, pakai tim Inter Milan, udah jaminan juara lah pokoknya. Tidak bisa diragukan lagi. Makanya setiap main PS di warnet tuh berempat berlima main PS di warnet di rental PS tuh berempat berlima pada berebutnya pakai Inter Milan atau AC Milan. Nah, pada zaman itu memang pamor Liga Italia dengan Liga Inggris lebih tinggi Liga Italia karena banyak pemain-pemain tim-tim besar, tim-tim jago tuh adanya, pemain-pemain jago tuh adanya di Italia. Juventus dengan David Trezeguet-nya, Del Piero waktu itu, ada AS Roma dengan Francesco Totti. Jadi siapa lagi ya? AC Milan yang tadi saya sebutkan, ada dari belakang tuh ada Dida nih kita urut nih, Dida, terus ada Gattuso, ada Maldini, Nesta, Kakak, Seedorf, Andriy Shevchenko. Itu kan pemain-pemain yang dulu mendominasi gitu di mana, di Inter Milan. Ada Recoba, ada Deco, ada Christian Vieri. Kipernya siapa sih waktu itu Inter Milan sih? Aduh, itu gede, bagus juga tuh. Ya Allah, lupa lagi. Pokoknya ada lah. Nanti teman-teman googling sendirilah. Jadi dan sebenarnya bisa dibilang pemain-pemain di Liga Italia ini, banyak orang bilang kalau lu mau nyari pemain yang loyal sama klub, adanya pasti di Italia. Kebukti beberapa pemain yang sampai
ujung karirnya dia bermain cuma di satu klub, salah satunya Totti, Del Piero, siapa lagi tuh? Banyak banget lah. Bahkan pemain-pemain dulu yang dulu jago gitu ya, awalnya memang dari Italia. Bahkan Maradona pun awalnya mainnya di Parma. Walaupun sekarang Parma terseok-seok, sempat mau bangkrut, harus mulai lagi ke kasta paling bawah dengan segala polemik Calciopoli-nya. Ya itu banyak bikin Liga Italia sudah mulai turun tersusul, tapi sekarang sebenarnya Italia udah mulai bisa berkompetisi lagi. Dan siapa lagi ya pemain-pemain pahlawan-pahlawan tahun 90-an tuh ya, Ronaldo yang botak tuh dengan badannya nggak keker tapi lincahnya minta ampun di depan gawang lawan. Ada lagi Shevchenko salah satu striker paling tajam. Filippo Inzaghi nggak kesebut tuh tadi AC Milan. Nah, yang unik dari Inzaghi ini dia mainnya aneh sebenarnya. Gol-golnya juga gol-gol keberuntungan semua tuh. Ada yang nendang free kick nggak sengaja kesentuh kakinya Inzaghi masuk. Ada yang nembak ke gawang nggak taunya ketendang sama Inzaghi masuk gawang. Jadi sebenarnya bahkan Ferguson pun sempat bilang kalau nggak salah nih ya ke Inzaghi, dia tuh sebenarnya tidak bisa bermain bola, dia hanya dinaungi Dewi Fortuna katanya. Jadi positioningnya Inzaghi ini ya, keunggulan dari Inzaghi tuh cuman di positioning, lari nggak cepat, nendang juga kadang kemana-mana asal-asalan, tapi entah kenapa dia bisa menjadi salah satu striker tajam yang cukup diperhitungkan di dunia waktu itu. Jadi Liga Italia itu sebenarnya bisa dibilang dulunya adalah Liga Inggrisnya sekarang, dengan perubahan dengan teknik bermain Liga Italia yang kalau orang bilang apa ya, long ball ya, dengan gaya Italia lah, dengan bola-bola panjang, permainan lambat yang jauh berbeda dengan Liga Inggris yang cepat, kick and rush gitu. Pemain-pemainan Italia ini memang cenderung lambat dan nggak tahu ya, mungkin orang-orang dulu seneng ngelihat umpan lambung, pemain-pemain passing pendek. Jadi sebenarnya saya kangen permainan tim dari Italia nih. Walaupun Juventus sudah berbicara banyak di Eropa, tapi Italia sekarang cuman Juventus nih yang bisa bergerak. Cuman sekarang mungkin kalau boleh dibilang Inter Milan udah mulai muncul ke permukaan lagi, AC Milan udah mulai muncul lagi ke permukaan. Ya semoga sepak bola Italia ini, loh kita jadi bahas sepak bola Italia. Tapi nggak apa-apa lah. Karena memang pemain-pemain anak 90-an itu kebanyakan mainnya di Liga Italia, memang benar sih. Jadi relate lah. Kalau Liga Inggris memang ada, cuman mungkin tidak terlalu banyak. Kalau Liga Inggris nih, zamannya Rio Ferdinand. Nah, Liga Inggris dominasinya MU nih, Rio Ferdinand, ada Park Ji-sung waktu itu, Rooney masih gacor-gacornya, Van Nistelrooy, siapa lagi, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs. Nah, kalau di Inggrisnya memang MU waktu itu lagi berjaya-berjayanya gitu teman-teman. Jadi buat orang-orang kelahiran tahun 90 pasti paham banget nih apa yang saya omongin sekarang. Jadi karena rata-rata orang-orang menjadi cinta sepak bola ini bermulanya dari PS. Saya berani jamin hampir ya mungkin 50-60% atau bahkan 70% orang-orang yang jadi gila bola sekarang itu awalnya dari PlayStation untuk anak usia 90. Karena PlayStation pertama diluncurkan pun kan eranya di tahun itu gitu. Jadi masih banyak sebenarnya pemain-pemain yang digunakan yang bersinar di era tahun 90-an yang membuat
yang bahkan permainannya lebih cantik sebenarnya dari era ini, walaupun bukan berarti permainan tahun sekarang, musim-musim sekarang ini pemain era 2000-an ini lebih baik daripada nggak lebih baik daripada tahun 90-an. Tapi mudah-mudahan tim-tim yang dulunya bersinar dengan segala pemain-pemain bintangnya bisa lebih bisa lebih fight dan bisa berbicara banyak di kancah internasional gitu. Ya, mudah-mudahan bisa apa yang kita omongin hari ini bisa menjadi nostalgia buat teman-teman anak tahun 90-an nih. Kalau yang punya PS2, yang punya PS1 dulu dibuka lagi, main lagi, coba mainin lagi. Yang punya PS2 nih terutama nih, main lagi. Kalau masih punya kasetnya, kalau masih punya PS-nya, beli ngisi kaset PS2 kan sekarang gak nyampe ceban ya, paling goceng gitu kan ya, ngisi kaset Winning Eleven. Jangan main PS, jangan main FIFA, karena feel-nya kalau anak 90-an tuh pasti di Winning Eleven. Gitu, mudah-mudahan bisa sedikit nostalgia lah ya dengan apa yang kita bahas hari ini. Mungkin cukup sekian apa yang kita bahas hari ini. Semoga minggu depan Ginan ada lah ya. Oh iya, mohon maaf lagi karena minggu kemarin kita janji bakal ngedatangin teman-teman dari fans Manchester United, tapi ternyata ada satu dan lain hal sehingga teman-teman Manchester United masih belum dapat datang ke sini. Mudah-mudahan minggu depan kita coba hubungi lagi, siapa tahu bisa datang. Dan Ginan pun bisa datang, siapa tahu gitu. Mudah-mudahan biar saya nggak sendiri nih. Agak bingung juga 25 menit ngomong ngoceh sendiri kan, agak belibet lagi tuh ngomongnya. Ya, cukup sampai sekian bincang bola hari ini. Semoga bisa terhibur, bisa memberikan inspirasi, memberikan momen-momen baik untuk mengenang pemain-pemain era 90-an. Dan kalau misalkan saya ada salah salah data nih, tolong dikoreksi di komen gitu ya. Dan jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube Tribun Jabar dan Instagram, Twitter, semuanya tentang Tribun Jabar, karena teman-teman semua bakal ngelihat berbagai macam informasi yang ada di sekitaran Jawa Barat di kanal Tribun Jabar. Cukup sekian, saya Harley, sampai ketemu di Bincang Bola minggu depan. Dah.